Jadi pemerintahan itu bekerja dengan rencana. Kemudian nanti diukur keberhasilannya dari rencana itu terlaksana atau tidak. Ini berbeda dengan survei. Kalau survei itu mengukur perasaan, pikiran, pendapat publik. Kalau program pemerintah itu diukur berdasarkan terlaksana atau tidaknya rencana. Karena itu kami konsentrasi pada perencanaan ini, pelaksanaan. Kami bersyukur bahwa 73% penduduk Jakarta mengatakan kotanya lebih baik sekarang. Dalam 1 tahun ada kemajuan. Kami bersyukur dengan perasaan itu. Sekarang fokus kami adalah pada penanganan keselamatan warga, memastikan bahwa seluruh kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan kami sampaikan pada semua, Pemprov DKI Jakarta tidak mau menyalahkan siapapun. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Dan tidak bicara salahnya hujannya banyak. Sudah, pokoknya faktanya ada banjir dan faktanya kita harus bereskan masalah ini. Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Musim-musim hujan berikutnya yang mungkin akan menjadi lebih besar dari apa yang sudah kita rasakan hari-hari ini menurut ramalan BMKG. Jadi sekarang posisinya surut. Dalam posisi surut ini harapannya air bisa mengalir ke muara dengan cepat. Lalu pintu-pintu air juga dikendalikan sehingga dengan begitu harapannya bisa sesegera mungkin air bisa surut di semua kawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong terus dimasukkan ke laut. Kita umumkan. Tadi sudah ada laporan dari pusat, ada 1 yang meninggal karena aliran listrik. Tapi aliran listriknya itu karena banjir. Yang berkaitan dengan keselamatan warga. Yang kedua, berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas umum, karena ini sudah masuk di Jakarta, sudah masuk ke Halim, beberapa sudah masuk ke tol Cikampek. Jadi dari mulai semua saluran diamankan, kemudian juga saluran itu dibersihkan semua. Lalu semua pompa, kita ada lebih dari 500 pompa, dan saat ini alhamdulillah semuanya berfungsi, disiapkan. Ketika air laut menurun, pintu-pintu air dibuka lalu disalurkan semua. Jadi berbicara tentang hujan, itu bukan semata-mata airnya di sini, selisihnya. Ini yang tadi dimonitor terus secara dekat. Kenapa saya di Manggarai tadi? Aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Saya Anies Baswedan menyampaikan pesan ini kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pagi ini, hari Rabu, di berbagai tempat di Jakarta mengalami banjir. Trisakti, terima kasih buat yang sudah bisa mewujudkan pimpinan DKI saat ini, sehingga Ridho bisa main kayak di Jakarta, di halaman kampus kesayangan kita Trisakti. Terima kasih Pak Anies. Halo Pak Anies Baswedan, saya kebanjiran ini. Tolong dibenahi Jakartanya untuk lebih baik lagi. Dari Benz Kelapa Gading, selamat pagi. Pagi yang cerah. Masya Allah, banjirnya dah. Ya Allah, itu kali udah pengen sejajar sama jalanan. Yang beliau terapkan ini adalah kebijakan yang sedikit malas.
Ya, persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya 2 yang memang harus diselesaikan, yaitu banjir, yang kedua macet. Akan ada evaluasi? Dievaluasi seluruhnya, karena pemberian penghargaan itu sendiri saya bermasalah. Jadi teman-teman bekerja jangan hanya lihat sosmed. Tapi itu membantu kita juga Pak untuk mengetahui yang sebenarnya Pak. Belanja beritanya di sosmed ya? Enggak, belanja itu salah satu untuk. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ke laut. Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau melakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Gubernur goblok. Sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kami melihat situasi banjir di Jakarta dan sekitarnya melalui udara. Saya sudah sempat lihat beberapa titik yang memang tergenang banjir, terutama yang menghambat transportasi di jalan tol di depan Untar. Tapi langsung kita datangkan, saya bantu pompa. Di sana sudah ada pompa jasa marga dari DKI juga sudah diminta bantuannya. Kami dari PU juga semua ngeroyok di sana. Mudah-mudahan segera akan surut. Kemudian yang di Cawang ini kayak sepertinya air terperangkap ya. Jadi yang ke Bogor juga terendam di bawah underpassnya. Yang di jalan bypass juga terendam ya. Ini kita juga sudah datangkan pompa, tapi itu hanya sekedar untuk segera menyusutkan. Nah, setelah banjir ini pasti akan kita evaluasi seluruhnya, terutama yang di daerah Cawang itu. Okay? Nah, kemudian dengan melalui udara, saya sempat mencatat di 9 titik yang kita awasi yang sesuai dengan tupoksi saya sebagai Kementerian PUPR. Pertama ke Grogol dan Kaliangke, tadi yang juga dampaknya ke tol, kemudian ke Kebun Jeruk, ya itu antara yang merah dengan yang Metro TV. Itu juga terjadi antrian sangat panjang, ternyata di situ ada seepage, ada rembesan yang sampai ke jalan tol. Kemudian Bidara Cina, Kampung Melayu, kemudian Cipinang Melayu, kemudian ke Pulau Mas, Kelapa Gading, Deplu dan Kali Pesanggerahan, Kali Grogol, Lapangan Golf Pangkal Jati, Setu Babaat,
dan kami menyusuri akhirnya Sungai Ciliwung dari Cibinong sana sampai ke Manggarai ini. Ada beberapa hal. Pertama, curah hujan tadi yang tinggi, kita kebayangkan ya, normalnya itu sekitar 50 mm kalau hujan normal. Itu menurut BMKG, bukan menurut kami, tapi kami selalu dengan BMKG. 50 sampai 100 mm itu hujan lebat. Nah, yang sampaikan Bapak BNPB tadi 377 mm. Jadi bisa dibayangkan lebatnya. Dan itu panjang dari tadi malam sampai tadi pagi ya. Bukan excuse, tapi ini kita juga karena memang curah hujan yang tinggi. Kesiapan kita pasti pompa-pompa yang dioperasikan oleh DKI ya, sudah disiapkan, dan pompa-pompa mobile juga sudah ya. Namun mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Nah ini kita harus, nanti saya dengan Pak Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu. Ya. Kemudian termasuk di Kali Pesanggerahan. Juga dengan sudetan Kali Ciliwung ke Banjarkana Timur. Beliau sudah mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya, karena 1,2 km 600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau tadi masyarakat sudah diskusi dan insya Allah bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani. Kemudian bendungan ke Ciawi dan Sukamahi, ya, pembebasan lahannya sudah 90% lebih, hampir 95%. Kami targetkan tahun 2020 ini akan selesai. Mudah-mudahan dengan beberapa program itu akan mengurangi atau menambah kesiapsiagaan kita menghadapi musim-musim hujan berikutnya yang mungkin akan menjadi lebih besar dari apa yang sudah kita rasakan hari-hari ini menurut ramalan BMKG. Dan ini pun masih terus sampai dengan Februari. Kita lihat tadi sampah-sampah yang dibawa oleh Kali Ciliwung sangat masif. Ya, jadi ini kita juga harus bekerjasama dengan masyarakat untuk bisa menghadapi cuaca-cuaca ekstrim seperti ini. Kendalanya pasti kalau dengan normalisasi itu pasti harus ada, karena lebarnya Sungai Ciliwung itu sekarang sudah sempit, lebarnya sudah sempit ya, jadi gimana itu? Lebarnya sudah sempit, berkurang, jadi harus kita lebarkan lagi. Berarti ada, kalau ibu-ibu Bapak lihat sekarang ya, itu rumah sudah bukan di bantaran tapi justru di palung sungainya. Jadi rumahnya itu justru di palung sungai. Ini juga bukan hal yang mudah. Ini keahliannya beliau untuk bisa persuasif dengan masyarakat. Ya, kami akan tetap mendukung beliau programnya untuk bisa ditangani. Tanpa itu pasti akan terus menghadapi hal-hal yang terus berulang seperti ini. Konsentrasi kita di Jakarta adalah menyelamatkan seluruh warga yang lingkungan rumahnya, lingkungan tempat tinggalnya itu datang dari kawasan pegunungan. Kita dari per jam 4 sore ini ada 19.079 pengungsi yang dikelola di tempat-tempat pengungsian di seluruh Jakarta. Dari mulai tadi malam ketika air mulai meningkat, seluruh jajaran sudah bekerja untuk memastikan bahwa semua kesiapan ada. Jadi alhamdulillah tempat tinggal sementara, pengungsian, fasilitas kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, makanan, minuman, dan semuanya alhamdulillah sudah disiapkan. Kemudian bagi masyarakat yang mengalami masalah bisa menghubungi kami. Sejak dari pagi kita seluruhnya berada di lapangan. Ada sekitar 120.000 petugas
yang dikerahkan untuk bekerja di semua kawasan yang saat ini mengalami banjir. Jadi dari kami yang nomor satu adalah saat ini soal penanganan korban dari banjir, itu nomor satu. Keselamatan yang pertama. Sejauh ini per sore hari ini ada 4 yang confirm meninggal, 2 di Jakarta Timur, 1 di Jakarta Pusat, dan 1 di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan angkanya tidak bertambah dan kita memastikan seluruh tim medis bekerja di semua kawasan. Kemudian terkait dengan antisipasi atas hujan atau air kiriman, kita mengetahui saat ini bahwa Jakarta sudah tidak lagi hujan. Tetapi tadi siang sekitar pukul 12 itu titik paling tinggi di Katulampa menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Kita memprediksi kira-kira pukul 6 sore nanti dan beberapa jam kemudian itu seluruh warga yang tinggal di daerah aliran sungai Ciliwung khususnya harus bersiaga. Petugas kita ada di semua kawasan yang punya risiko dan memastikan tempat-tempat pengungsian itu semuanya siaga. Saat ini alhamdulillah di Katulampa angkanya menunjukkan cukup rendah, artinya posisi air yang volumenya besar itu sudah lewat dalam perjalanan ke Jakarta. Begitu juga dari pintu air di Depok kita mendapatkan informasi bahwa angkanya cukup tinggi. Jadi kita antisipasi itu, artinya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah daerah aliran sungai untuk bersiaga dan seluruh jajaran sudah siap untuk membantu. Kemudian terkait dengan rencana ke depan nanti kita duduk bersama mengevaluasi seperti tadi disampaikan oleh Kepala BNPB bahwa kita menghadapi situasi ekstrim hujan. Dari sini kita evaluasi mengapa? Karena diprediksi bulan Februari dan Maret adalah waktu dengan atau periode yang akan curah hujannya sangat tinggi. Jadi kita harus antisipasi untuk periode itu, kita akan duduk bersama. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Nah, kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan 2 bendungan, dan kalau 2 bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan. Kalau volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan, insya Allah kita akan terbebas dari banjir. Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apapun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Mengapa? Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan. Sehingga di tempat-tempat itu air pun mengalir ke sungai. Jadi karena itu kita berharap nanti ada langkah cepat untuk penuntasan pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Karena itu menjadi tas. Tapi pada fase ini yang penting adalah warga selamat, penanganan cepat. Lalu nanti kita duduk bersama untuk memastikan bahwa master plan dari penyelesaian masalah banjir ini sinkron. Tadi kita melakukan peninjauan, itu peninjauan observasi kawasan-kawasan yang kita memiliki laporan dari lapangan bahwa airnya tinggi. Jadi dari mulai kawasan Grogol, kita tadi ke Grogol, kemudian ke Bonjeruk, kita kemudian ke timur di Bidara Cina, kemudian di Cipinang Melayu, kemudian ke utara sampai Kelapa Gading,
itu semua kawasan-kawasan yang terendam. Kalau soal pengungsian, titik pengungsian yang paling banyak itu ada di Jakarta Timur. Ada, maaf, ini jumlah pengungsinya, tapi titik pengungsiannya paling banyak juga. Jumlah pengungsinya Jakarta Timur ada 9.248. Kemudian di Jakarta Selatan itu 5.080. Tadi kita mengunjungi di sepanjang Kali Grogol dan Pesanggerahan, di situ banyak kawasan-kawasan yang terendam. Lalu Jakarta Barat 3.553 pengungsi, di Jakarta Utara ada 888, dan di Jakarta Pusat ada 310. Totalnya 19.079 orang pengungsi. Dan ini ditangani sepenuhnya oleh seluruh jajaran Pemprov. Tidak, kalau kita ini tidak. Ini alhamdulillah sekarang hujan yang berada di Jakarta sudah berhenti. Sekarang kita menunggu air surut. Ada satu hal yang penting, bahwa untuk air bisa surut total, itu kita harus memantau ketinggian permukaan air laut. Karena di beberapa lokasi, hilir dari sungai itu bisa lebih rendah sampai 3 meter dibandingkan permukaan air laut. Nah, per 1 jam yang lalu, permukaan air laut kita itu 187 cm. Yang aman itu 160. Jadi sekarang posisinya surut. Dalam posisi surut ini harapannya air bisa mengalir ke muara dengan cepat. Lalu pintu-pintu air juga dikendalikan, sehingga dengan begitu harapannya bisa sesegera mungkin air bisa surut di semua kawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong terus dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin nih ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorongnya besar itu laut. Itu keliru. Itu ngelawan sunatullah namanya ya. Di mana-mana itu air hujan masuk ke laut nih. Sekarang masukin nih. Jultinya nih. Indrawasi, Cak Suroto, Cengkareng Barat. Wow. Perumahannya pada dihancurin yuk. Yuk. Kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'dah. Seluruh para kiai, wabil khusus kepada Bapak Gubernur DKI yang seiman dengan saya dan seluruh jajaran pemerintah DKI, mohon tolong untuk dipikirkan di wilayah zona masuk jalan ke Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari ini. Inilah bentuk saat ini kami kebanjiran beserta dengan Pak Security Masjid Raya. Mobil hampir setengah separuh semua kebanjiran. Mohon untuk Bapak Gubernur seiman dengan saya, tolong pikirkan masyarakat kanan kiri ini semacam kayak ini. Mohon untuk dipikirkan kepada Bapak Gubernur yang seiman dengan saya. Sekali lagi tembusan untuk Bapak Presiden dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, mohon tolong dipikirkan. Kami selaku pengurus DKI Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari mohon bantuan baik tenaga, pikiran dan materialnya saat ini warga membutuhkan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf dan Bapak Gubernur seiman kami Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama urusan banjir. Yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga. Dinomorsatukan. Jadi BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir. Yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan normalisasi untuk fasilitas-fasilitas umum, karena ini sudah masuk di Jakarta, sudah masuk ke Halim, beberapa sudah masuk ke tol Cikampek, kemudian juga di beberapa objek vital. Saya kira ini harus segera dinormalisasi sehingga fungsi-fungsi itu kembali menjadi normal. Dan yang ketiga, yang paling penting juga
pemerintah pusat, pemerintah provinsi harus bekerja bersama-sama dalam menanggulangi ini, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan banjir. Karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai, misalnya Waduk Cimahi, Waduk Ciawi, mungkin baru tahun depan selesai, tetapi di luar itu semuanya harus dikerjakan. Jadi begitu hujan sejak sore kemarin bergerak non-stop, seluruh jajaran kita siaga. Kita adalah siaga, kemudian tanggap dan galang. Itu 3 kata yang semua jajaran mereka bekerja. Nah, jadi mulai tadi malam ketika sudah mulai non-stop, kita sudah antisipasi akan terjadi ini. Kemudian semua tempat-tempat yang di sana ada banjir, evakuasi. Pada fase tadi pagi adalah evakuasi memastikan semua warga selamat. Jadi seluruh titik banjir di Jakarta itu kita datangi, petugas kita ada di sana. Meskipun banjir ini menjangkau seluruh kawasan. Jadi kalau kita lihat dari mulai Bogor sampai Jakarta, itu curah hujannya luar biasa tinggi. Jadi fase kita sekarang evakuasi, kemudian menyiapkan tempat penampungan sementara, seluruh kantor, sekolah di Pemprov DKI disiapkan untuk menampung. Lalu seluruh petugas hari ini bekerja. Jajaran Pemprov DKI tidak libur. Semua turun ke lapangan. Dan mereka ditugaskan di tiap-tiap kelurahan untuk membantu. Lalu saya perlu sampaikan di sini, meskipun sekarang curah hujan di Jakarta telah mulai mereda, tetapi kita harus mengantisipasi air yang datang dari pegunungan. Karena tadi jam 9 pagi di Depok itu sudah siaga 2. Katulampa juga posisinya airnya meningkat. Yang dari Depok kira-kira akan sampai di Jakarta airnya jam 3 sore. Lalu yang dari Katulampa akan sampai kira-kira jam 6 sore. Jadi semua kawasan di daerah aliran sungai harus waspada. Petugas kita ada di lapangan untuk membantu menyiapkan bila air kiriman sampai ke Jakarta. Ini sesuatu yang harus kita antisipasi meskipun hujan di Jakarta telah reda. Begini, pada fase ini semuanya fokus pada evakuasi penyelamatan warga. Curah hujan tidak dalam kendali kita, tetapi penanggulangan atas curah hujan ada dalam kendali kita. Sekarang kita fokus di situ. Karena banyak tempat-tempat yang tidak pernah mengalami banjir juga sekarang mengalami. Nah, nanti kita lihat, kita akan duduk lihat sesudah selesai, tapi pada fase ini pastikan semua warga selamat. Karena di beberapa lokasi sebagian belum selesai evakuasi. Tadi di Cipinang Melayu misalnya, ada lebih dari 10 perahu karet kita masuk kampung-kampung mengangkut warga yang masih ada di dalam. Lebih dari 100 orang masih berada di dalam perkampungan. Jadi kita sekarang fokus pada situ. Sesudah itu kemudian kita tengok apa yang menjadi sumber masalah. Dan kita harus perhatikan di sini bahwa ini kondisi yang cukup ekstrim. Karena itu respon kita sekarang adalah respon cepat memastikan warga selamat. Intinya kami bertanggung jawab. Pemprov DKI Jakarta mengambil sikap bertanggung jawab. Atas masalah yang sekarang muncul, kami respon cepat, kami bantu tangani, dan pada saat ini kami tidak mau menyalahkan siapapun dan apapun. Sekarang adalah saatnya untuk memastikan warga selamat, warga terlindungi, semua kebutuhan dasarnya tercukupi. Pada fase itu di sini, dan kami ambil sikap untuk bertanggung jawab atas apa yang sekarang terjadi di Jakarta. Jadi dengan cara seperti itu, kita fokus untuk membereskan. Dan saya sampaikan pada seluruh jajaran, tidak ada saling menyalahkan pada fase ini. Tidak usah menyalahkan hujan, tidak usah menyalahkan orang. Pada fase ini pastikan seluruh Jakarta warganya terselamatkan. Begini, ini bukan masalah drainase. Jadi soal drainase dibersihkan, semua dilakukan. Ya, semua dikerjakan, udah kan dikerjakan sepanjang tahun. Jadi kalau itu udah lewat lah soal pembersihan itu. Ini yang terjadi adalah saat di bawah jalan Kuningan, di Jalan Ratu Harhari, ini kemudian ada jalan Kuningan, ini ada jembatannya. Nah, di bawah sini ini dulu pernah jebol tanggul ini dan kemudian merendam kawasan Bundaran HI.
Kejadiannya ini terjadi kalau tidak salah tahun 2013. Pagi tadi mulai ada tanda-tanda bahwa air keluar dari bawah. Jadi ini ada saluran Sungai Ciliwung, kemudian dari situ dari bawahnya air rupanya volumenya banyak, lalu mereka meresap dari bawah. Jadi tidak meluber dari atas, tapi dari dalam tanah dia muncul. Nah, sekarang disiapkan saluran untuk air itu bisa tidak mengembak, tidak menggenang di jalan, tapi tersalurkan di kanal yang ada di sini. Jadi mereka memastikan bahwa air dialirkan ke jalur-jalur yang tidak mengganggu lalu lintas. Di tempat ini memang pemasangan seat pile tidak mungkin waktu itu tidak bisa dilakukan sampai dalam karena alat tidak bisa bekerja di atas, di bawah flyover ini. Jadi di tempat-tempat lain ditanam sampai dalam, tapi yang di bawah sini tidak bisa ditanam sampai dalam karena ada flyover. Itu penjelasan yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Karena itu kenapa di tempat ini ada rembesan. Ini rembesan air. Volumenya tidak terlalu besar, tapi kalau tidak diatur nanti bisa mengenangi jalanan. Kalau jumlah pengungsi, saya tidak bisa sebutkan dulu sekarang karena jumlahnya masih bergerak terus. Daripada nanti saya sebut, dikutip, lalu akhirnya angkanya berubah. Tapi yang jelas ini angkanya bertambah. Nah, korban meninggal, ada laporan beberapa korban jiwa. Sedang dikonfirmasi apakah meninggalnya terkait dengan banjir atau tidak. Tapi kita akan buka semua informasi apa adanya. Tidak ada yang akan ditutup-tutupi. Jadi begitu kita punya konfirmasi atas jumlahnya dan atas sebabnya kita umumkan. Tadi sudah ada laporan dari pusat, ada satu yang meninggal karena aliran listrik. Tapi aliran listriknya itu karena banjir atau karena pulang tadi malam, sesudah acara tahun baru kita belum tahu. Jadi konfirmasi. Kata pusat, ya ada, sebentar saya cek. Ini kita monitoring terus, jadi usianya 16 tahun di Kelurahan Serdang, Kemayoran. Jadi meninggal dunia karena tersengat arus listrik pada pukul 5.45 pagi. Nah, cuman ini dicek apakah lokasinya memang lokasi banjir atau karena faktor yang lain. Jadi kita tidak mau buru-buru, tapi begitu ada informasi kita akan sampaikan. Fase ini kita bereskan nih, bahwa semua yang menjadi korban tertangani. Kemudian dari situ kita akan lihat apa-apa saja mitigasi yang kita harus lakukan untuk kita tingkatkan agar Jakarta bisa terhindar dari bencana. Volume airnya kita nggak bisa kontrol karena itu di luar kendali manusia. Tetapi ketika air itu turun, lalu kita bisa mengelolanya dengan benar, meresponnya dengan baik. Nah, itu nanti kita akan mitigasi sesudah kita bereskan hari ini agar warga bisa kembali beraktivitas. Mana-mana. Jadi kita monitoring di semua lokasi, seluruh jajaran kita berada di lapangan. Jadi saya cek satu-satu, monitornya ada di Smart City kita monitoring di situ, datanya dikumpulkan, selalu diupdate ke saya karena saya berada di lapangan. Kemudian nanti saya datangi satu-satu yang memerlukan perhatian khusus. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang memilih untuk merespon langsung ke lapangan. Melihat kenyataan, datang dan memberikan bantuan. Tadi di beberapa lokasi itu datang warga dengan membawa bantuan, ada yang datang dengan membawa ambulans, organisasi-organisasi kemasyarakatan, banyak menyiapkan ambulans. Ini adalah sikap bertanggung jawab dari warga. Bukan sekedar membaca, tapi juga merespon. Dan saya ingin anjurkan kepada warga Jakarta, tunggu sampai semua kondisi jalan itu aman. Bila tidak harus pergi keluar rumah, maka kurangi kepadatan lalu lintas. Karena ada beberapa jalur yang airnya masih cukup tinggi. Sehingga kalau Anda tidak harus pergi, jangan pergi. Mumpung ini hari libur, di rumah dulu, sampai kita bisa pastikan bahwa semua jalan bersih, sehingga warga
tidak terjebak dalam kemacetan yang tidak perlu. Saluran diamankan. Kemudian juga saluran itu dibersihkan semua. Lalu semua pompa, kita ada lebih dari 500 pompa dan saat ini alhamdulillah semuanya berfungsi, disiapkan. Kita perlu mengantisipasi terutama timing. Seperti contoh saat ini. Ini sekarang jam 11:30. Pada saat curah hujan tinggi, permukaan air meningkat, volume air yang menuju ke pesisir meningkat. Pada saat yang sama pagi tadi, permukaan air laut masih tinggi. Karena itu pompa bekerja ekstra untuk mengalirkan. Karena di pesisir sana, ujung dari air kita, air dari sungai, itu bisa lebih dari 3 meter. Lebih rendah daripada permukaan air laut. Jadi ketika permukaan air laut itu masih tinggi, pompa kita ini bekerja ekstra untuk mengeluarkan. Nah, prediksinya 11:30 air laut akan menurun permukaannya. Ketika air laut menurun, pintu-pintu air dibuka lalu disalurkan semua. Jadi berbicara tentang hujan, itu bukan semata-mata airnya di sini, tapi Jakarta ini di pesisir yang berhadapan dengan dataran rendah yang posisinya lebih rendah daripada permukaan air laut. Ketika volume hujannya tinggi, bersamaan dengan permukaan air laut yang tinggi, maka pompa yang bekerja itu harus ekstra. Dan disitulah kita sering mengelola selisihnya. Ini yang tadi dimonitor terus secara dekat. Kenapa saya di Manggarai tadi? Monitor ketinggian Katulampa, ketinggian Depok, ketinggian Manggarai, lalu ketinggian Gunung Sahari, lalu ketinggian di pintu air di pesisir. Sambil memonitor ketinggian air laut. Ini semua harus diperhitungkan sehingga air nantinya bisa terkelola dengan baik. Ini terjadi ketika hujannya ekstrim seperti yang dialami ini. Dan kita siap juga merespon wilayah-wilayah kanan kiri kita. Karena ini dialami juga oleh Bekasi, dialami juga Tangerang, dialami juga oleh Bogor. Kita koordinasi dekat dan saya berharap teman-teman juga ikut memperhatikan. Karena warga di sana pun mengalami masalah. Jadi kita perlu memberikan simpati kepada semua warga Jabodetabek yang hari ini mengalami dampak dari curah hujan yang sangat intensif itu. Jadi itulah kira-kira antisipasi kita, sistemnya disiapkan, saluran airnya tentu disiapkan, dan yang tidak kalah penting petugasnya, semuanya posisinya siap. Jadi kita itu siaga, tanggap, galang. 3 itu yang kita kerjakan. Wih, Ridho bisa juga akhirnya main kayak di Universitas Trisakti. Terima kasih buat yang sudah bisa mewujudkan pimpinan DKI saat ini sehingga Ridho bisa main kayak di Jakarta, di halaman kampus kesayangan kita Trisakti. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Baswedan menyampaikan pesan ini kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pagi ini, hari Rabu, di berbagai tempat di Jakarta mengalami banjir. Sejak Selasa kemarin, kita kawasan barat Pulau Jawa mengalami hujan yang cukup intensif. Masih berlangsung hingga pagi ini. Karena itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan langsung. Datangi kantor kelurahan terdekat, bekerja di bawah koordinasi para lurah, membantu untuk menyelamatkan warga. Siapkan evakuasi warga terdampak. Pastikan tempat-tempat pengungsian segera siap. Seluruh kantor pemerintahan, sekolah, tempat pengungsian. Siapkan dapur umum, siapkan pos kesehatan, dan pastikan semua tenaga kesehatan siap. Obat-obatan, makanan siap saji, air minum, alas tidur, toilet umum, dan semua kebutuhan dasar lainnya supaya segera dalam posisi siap. Pastikan keamanan warga di tempat tinggal dan di jalanan aman.
kepada para wali kota untuk lakukan koordinasi di wilayahnya masing-masing. Pastikan warga terbebas dari bahaya listrik, pohon tumbang, dan yang semacamnya. Pastikan kelancaran lalu lintas. Pastikan mobilitas warga di jalanan tidak terganggu. Amankan semua transportasi publik. Bila ada rute kendaraan umum yang terkendala oleh banjir, segera siapkan rute alternatif. Hujan, curahnya tidak bisa kita kendalikan, tetapi dampaknya bisa kita kendalikan. Pemprov DKI Jakarta harus hadir. Pemprov DKI Jakarta ambil sikap bertanggung jawab. Dan kita tunjukkan kepada seluruh warga bahwa semua jajaran turun tangan. Kita hadapi dan kita selesaikan masalah yang sedang ada sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita diberikan kemudahan sehingga bisa menanggulangi permasalahan banjir ini dengan sesegera mungkin. Camkan pesan ini, segera laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi Bapak Ibu sekalian, memudahkan di dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu pagi dari pintu air Manggarai. Salam hormat untuk semuanya. Idi, keren loh, di rumah sendiri bisa santai berenang. Cuco. Rumah mewah, ada kolam renangnya, Iya, tapi nggak sikat WC juga ditaruh di situ, Hiasan paling keren. Kedalamannya tengah. Ini segini sebetis. Lur. Di Jakarta, membangun bendungan yang namanya Ciawi dan Sukamahi. Selesai kira-kira akhir tahun depan. Nah, kalau itu nanti jadi ya kan bisa lebih dikendalikan. namun mantan wali kota Solo itu tak memungkiri jika kedua bendungan tersebut bukan jaminan pasti wilayah ibu kota terbebas dari banjir. Pasalnya, perlu ada peranan lebih dari pemangku kepentingan lainnya. Di antaranya pembersihan got dan pelebaran Sungai Ciliwung yang kini semakin menyempit. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan pentingnya manajemen pengelolaan pintu air dan pendalaman waduk-waduk yang ada di Jakarta. Yang banjir di Jakarta itu adalah pembersihan got, kemudian juga pelebaran dari Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit. Yang ketiga, manajemen pengelolaan pintu-pintu air yang ada, termasuk di dalamnya adalah pengerukan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Terkait dengan banjir yang terjadi di Jakarta kemarin, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juanini mengatakan, genangan di jalan-jalan protokol terjadi karena antrean air masuk saluran, tapi tidak ada masalah dengan kondisi saluran air. Ia juga menyebut perlu menambahkan mulut untuk saluran air sehingga mempercepat penyerapan genangan air. Jika mengingat perkataan Gubernur Anies tentang masalah banjir sewaktu kampanye dulu, di mana air yang turun dari langit ke bumi dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut. Apabila air hujan dialirkan ke laut, menurutnya itu telah melanggar sunatullah. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah.
bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Seperti diketahui, banjir yang terjadi di Jakarta memiliki banyak faktor, seperti sistem drainase yang buruk, terjadinya pendangkalan sungai dan waduk di Jakarta, penurunan permukaan tanah, serta perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan maupun mendirikan bangunan di bantaran kali. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengungkapkan sejumlah penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Menurutnya, sistem drainase yang buruk menjadi penyebab utama terjadinya banjir, di mana sistem drainase tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan karena itu, jika drainase masih buruk saat Jakarta sudah memasuki musim penghujan, ia pun menyebut jika Pemprov DKI Jakarta masih belum siap. Saluran air atau drainase yang terus terang ini belum berfungsi secara optimal, ya maksimal, dan yang paling penting juga daerah resapan air. Di sini perlu ada ketegasan dari gubernur juga kepada masyarakat bahwa apapun yang akan kita lakukan dalam hal penata bantaran sungai dengan kondisi seperti sekarang harus dilakukan pelebaran. Selain pengamat tata kota Nirwono, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike juga menyoroti masalah banjir yang terjadi di Jakarta. Dalam hal ini, ia mempertanyakan prioritas penanganan banjir yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana kawasan yang dulunya tidak terkena banjir kini telah tergenang air. Ia pun berpendapat jika selama ini Gubernur Anies hanya fokus dengan program mempercantik Jakarta seperti penataan trotoar. Apapun yang dilakukan tanpa pelebaran sungai, bisa jadi kapasitas sungai tidak akan meningkat. Nah, risiko yang kita akan tanggung yaitu pemukiman akan selalu terdampak banjir. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang... Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Gantung si Ahok, gantung si Ahok.